Sorry banget, gua belum bisa produktif lagi buat upload video karena ya gimana ya, sebenarnya gua agak sedikit kecewa waktu proses pengoplosannya ya di tukang upload chat itu. Bikin video terus dipublish di Instastory, terus gua viral gitu ya kan. Aduh. Nah, kalau misalnya secara langsung lihat ini kayak dia kayak bukan gold gitu. Yo, what's up everybody, selamat sore semuanya. Balik lagi di channel Info Motovlog. Ya halo guys, apa kabar kalian semuanya? Sorry banget buat kalian yang udah nanyain video gua yang baru. Karena udah banyak banget di Instagram pada nanyain bang kapan upload video baru. Sorry banget, gua belum bisa produktif lagi buat upload video karena ya lumayan banyak kesibukan. Jadi sorry banget buat kalian yang selalu nanyain kapan gue upload. Sorry baru bisa upload sekarang. Dan di video kali ini gue pengen nge-review sedikit sih soal chat motor. Karena gimana ya, namanya soal chat motor itu sensitif banget gitu. Walaupun cuma sekedar chat velg atau kaki-kaki ya, berisik. Ya walaupun sekedar cuma chat velg atau kaki-kaki, tapi gimana ya, kalau udah soal chat itu pasti sensitif banget, pasti deh. Karena kadang kalau udah nggak sesuai dengan apa yang kita pengen warnanya, terus juga chatnya yang kurang bagus dan cuaca yang nggak mendukung, itu pasti bakal jadi hal yang sangat tidak mengenakan gitu ya kan. Kecuali kan kalau aksesoris mah kan kita tinggal sesuaikan dengan budgetnya gitu kan. Nah, untuk chat motor gua kali ini, gua ini sebenarnya bukan ngechat di tempat chat yang profesional gitu, itu enggak ya. Jadi gua ngechat di tempat kawan gua, dia kebetulan buka usaha sampingan juga sambil ngechat motor atau ngechat mobil juga gitu. Jadi gua coba ngechat di sana dan harganya pun itu murah banget. Kalau menurut gue itu murah karena nggak tahu sih ya karena apa, mungkin chatnya kebetulan gue beli sendiri juga, gue ngupload sendiri, tapi gue cuma bayar jasa dia aja, jadi ya murah gitu mungkin ya. Terus kalau gue boleh sedikit cerita proses pengecatannya kemarin itu, jadi waktu pagi hari itu panas. Jadi guys, pagi hari itu panas sampai sekitar jam 12-an itu panas. Gue udah siap banget buat ngechat. Jadi sekitar jam 11 itu kita keluar buat beli chatnya, kita ngoplos chatnya gitu kan. Kita sesuaiin nih warna chatnya, kita samain dengan chat yang gue pengen. Nah udah selesai ngoplos. Tapi pada saat pulang itu hujan. Itu hujan deras. Jadi memang cuaca untuk di bulan-bulan sekarang ini nggak cocok banget buat kalian yang mau ngechat, kecuali kalian bisa mengandalkan chat oven ya, chat yang dalam ruangan terus yang pakai kipas. Itu kalian bisa ngandelin banget. Kebetulan di tempat kawan gue itu nggak pakai chat oven, bener-bener ngandalin sinar matahari gitu ya. Jadi ya pokoknya gitulah. Jadi prosesnya itu hujan berhenti, hujan panas, akhirnya tetap gue paksain ngechat karena gue nggak ada waktu lagi buat ngechat ataupun nunggu hasil keringnya atau bagaimana. Jadi gue paksain. Kebetulan kalau kata temen gue sih, kalau memang chatnya itu doff atau tidak pakai pernis, apalah itu ya namanya, gue nggak ngerti. Pokoknya kalau chatnya itu doff, itu keringnya cepet kok. Gue diyakinin gitu sama dia, tenang aja lu, kalau cuma chat doff untuk dipelek pasti keringnya cepet, kata dia. Gue pikir-pikir, oh ya udahlah, kata gue, kalau memang cepet keringnya gitu kan. Kebetulan nggak cuma pelek yang gue chat, itu arm sama sok depan gue chat warna silver biasa ya, silver pada umumnya lah ya. Gue chat warna silver, terus di pernis, tapi sedangkan arm sama sok depan gue pernis. Memang pernisnya nggak terlalu tebel, jadi ya keringnya juga alhamdulillah cepet. Dan hujan pun tidak mengganggu gitu ya, alhamdulillah nggak ngeganggu banget. Pada proses chatnya itu nggak ganggu sampai yang ngebatalin chatnya gitu, sampai nggak jadi gitu. Alhamdulillah nggak sampai kayak gitu ya. Terus apa lagi ya, nah ini kan udah nih selesai pengecetan, warnanya udah sesuai dengan warna yang gua pengen, tapi
Tapi setelah dicat, gimana ya, sebenarnya gua agak sedikit kecewa waktu proses pengoplosannya ya di tukang oplos cat itu. Sebenarnya waktu gua lihat itu sama catnya, tapi setelah diaplikasiin ke pelek, gua nggak tahu itu kenapa warnanya malah nggak sesuai sama warna hasil oplosannya itu. Gua nggak ngerti, mungkin karena permukaan velg atau bahan velg yang berbeda, gue juga nggak tahu sih ya. Jadi ya gimana lah ya, gue juga nggak ngerti deh. Jadi gitu, pas udah gue cat di velg itu warnanya nggak segelap yang gue pengen gitu, nggak segelap yang gue pengen. Jadi ini agak terang sedikit, warnanya agak muda gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dicat di velg Vario, kebetulan gue barengan waktu itu ngecatnya di velg Vario 150, dicat dengan warna gold. Nah itu sama, dia malah sama kambing kata gue. Kok ini malah beda wah sama waktu diaplikasiin ke velg gue gitu. Gue nggak ngerti deh ya, mungkin karena permukaannya yang beda. Kalau gue lihat di si Vario itu velgnya itu permukaannya agak kasar sedikit gitu. Kalau di gue itu permukaan velgnya dia halus gitu ya, mungkin sih karena kayak gitu ya. Jadi warnanya agak sedikit terang atau agak sedikit muda, dia nggak tua warnanya. Tapi di sisi lain gue suka warnanya, karena justru malah ngebuat si apa ya, pesona motornya semakin keluar gitu. Gimana sih? Karena gue pernah ngeliat gitu dengan warna cat yang sama dengan Vario yang dicat itu justru malah pesonanya nggak keluar gitu di motor ini kalau pakai warna yang kayak gitu. Gue juga ngerti deh, kok bisa kayak gitu gitu. Untung gitu, gue malah seneng sih. Gue malah seneng, wah kata gue, ini mah kebetulan banget, malah jadi gue nggak apa ya, justru malah nggak nyesel dengan warna pilihan gue sendiri gitu kan. Takutnya gue udah milih warna yang kayak gitu terus gue nyesel gitu kan. Masa ya gue mau nyalain tukang catnya, kan nggak mungkin. Karena gue lihat sendiri waktu proses oplosnya gitu, dan warnanya itu sendiri kalem gitu loh, nggak apa ya, nggak norak gitu. Gue takutnya ntar malah justru jadi norak. Beberapa orang yang gue tanya, ini warna pelek gue norak nggak sih, warna pelek gue norak nggak sih? Enggak, kata dia orang enggak sih. Malah kata mereka justru ya responnya positif gitu, warna peleknya bagus, nggak norak juga. Sebenarnya kalau udah terlanjur norak, pengen gue pasangin plat Thailand terus berhenti di lampu merah gitu. Biar ada yang bikin video terus dipublish di Instastory, terus gue viral gitu ya kan. Aduh, lumayan kan bisa jadi viral. Tapi enggak lah ya. Itu viralnya salah, jangan ditiru. Jadi ya gitu ya, untuk warnanya gue suka banget sama warnanya. Jadi nggak terlalu norak banget sih. Dan ini gue udah di Antasari lagi, gue pengen nyari tempat yang agak sepi buat kalian lihat di mana sih, gimana warnanya. Mungkin kalau di foto atau di video mungkin agak beda sih ya, kayaknya sih warnanya. Gue juga nggak tahu deh, beda bener atau beda aja gitu atau gimana, gue juga nggak ngerti. Karena kalau dilihat dari mata telanjang, buset, mata telanjang. Maksudnya kalau dilihat dari mata langsung gitu, itu warnanya beda sama di foto. Kalau menurut gue sih. Jadi mungkin kalau misalnya kelihatan bagus itu hanya ilusi optik kamera ya. Aslinya jelek. enggak. Bagus, kalau menurut gue sih bagus. Gue suka warnanya yang kayak gini, gue suka. Bagus banget malah. Kalau menurut gue, kalau untuk kalian mungkin ada yang justru malah ngelihatnya kurang, tapi kan ya selera orang kan beda-beda ya, kembali ke selera orang masing-masing. Kalau menurut gue sih bagus. Jadi gue nggak mau ngerekomendasiin ke kalian gue ini ngecat di mana, karena sensitif banget sih. Karena nggak semua orang bisa nilai itu bagus atau enggaknya gitu. Kalau udah soal tukang cat, gue nggak mau ngerekomendasiin di mana-mana deh. Tapi kalau untuk aksesoris, gue berani ngerekomendasiin ya di One Shop Aksesoris tentunya. Ya gitu ya. Jadi gue mau nyari tempat dulu nih buat berhenti, buat ngasih tahu ke kalian semua kondisinya setelah dicat seperti apa. Mana ya, kebetulan Antasari ini kalau sore kayak gini masih rame sih. Jadi gue mau nyari tempat yang agak sepi di mana ya. So guys, jadi saran gua sebelum kalian pilih tukang cat itu lihat dulu sebelumnya gitu, yang udah ngecat itu di dia siapa, dan hasilnya lo lihat kira-kira hasilnya bagus apa enggak gitu loh. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Kebetulan temen gue sebelumnya ngecat di dia juga dan hasilnya bagus, dan gue lihat juga bagus. Jadi ya makanya kenapa gue pilih ngecat sama dia gitu ya kan. Mungkin di sini aja nih. Ya di sini. Ini tempat kemarin waktu gue review shock. Oke guys, jadi ini hasilnya. Mudah-mudahan nggak jatuh karena ya miring. Jadi kalau kalian bisa lihat dari sebelah sini,
Mudah-mudahan nggak gelap lah ya. Jadi kalau lihat dari sebelah sini tuh, kalau gue sih ngelihatnya bagus ya. Entah kenapa itu matching aja gitu warnanya. Ya nggak sih? Apa perasaan gue doang karena ini motornya bagus. Jadi ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara langsung, kalau ngelihat warna peleknya, nih ya, pelek depan ya. Nah, kalau misalnya secara langsung lihat ini kayak dia kayak bukan gold gitu. Ini kayak lebih ke coklat creamy gimana gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Nah, ini ya warnanya. Mudah-mudahan jelas dan di kamera seperti dengan warna aslinya. Jadi kayak gini. Terus nih sok depan gue juga cat silver. Jadi ya supaya lebih kelihatan bersih gitu lah ya. Karena kan kalau hitam itu dia kesannya kurang lah kalau menurut gua, kalau untuk konsep gua ini gitu. Jadi kenapa ini gua cat warna silver. Terus arm belakang juga gua cat warna silver. Ini silvernya ya silver sama kayak ini nih, silvernya sama. Jadi cuma bedanya kan kalau ini bawaannya memang di doff. Kalau yang ini silvernya dia di pernis. Pernisnya tipis kok karena ngejer catnya biar cepet kering gitu. Nah, ini shock ESS nya masih alhamdulillah enak dipakai. Waduh, ada orang. Waduh, nggak jadi dia, ya nggak jadi. Kaget anjir. Oke lah. Oke guys, jadi ya udahlah gitu aja. Kabur ah. Mungkin ini yang punyanya atau gimana. Sorry ya om. Oke, jadi gitu untuk warna catnya. Sekali lagi gue nggak mau saranin kalian tempat catnya di mana karena itu sensitif banget. Kadang orang suka dengan warnanya, dengan hasilnya, tapi kadang juga orang itu nggak suka gitu dengan warna dan hasilnya. Kalau gue sih pribadi itu tempatnya bagus, tapi buat kalian kan belum tentu bagus. Dan harganya itu murah. Yang gue suka itu kenapa itu ya harganya murah, lumayan murah. Jadi ya hasilnya juga bagus. Jadi ya itulah opsi gue buat kenapa gue ngecat di dia. So guys, jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Mudah-mudahan bisa ngejelasin ke kalian yang buat yang udah nanya-nanyain di Instagram. Dan buat yang belum follow Instagram gue, di follow dong. Barangkali ada yang mau ditanya-tanyain juga. Mudah-mudahan bisa gue jawab karena pasti semua DM yang masuk pasti gue baca. Tapi maaf kalau misalnya nggak kebales, mungkin pertanyaannya kurang jelas atau gimana. Ya oke guys, jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video gue kali ini silahkan klik like. Jika ada komentar tentang chatan gue ke Roxy itu kurang bagus atau gimana, atau ada saran lain, mungkin silahkan tulisin aja di komentar. Jangan lupa share video gue, barangkali ada yang terinspirasi konsepnya buat nyamain gak apa-apa kok, gue mah disama-samain. Yang penting kalian ngakunya itu dari gue gitu. Jangan ngaku-ngaku itu konsep kalian gitu ya gak? Barangkali juga mungkin udah ada yang sama kali ya konsepnya kayak gue ini, cuma nggak tahu deh. Ya, jangan lupa subscribe juga di channel gue untuk ngeliat video gue yang terbaru selanjutnya. So guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.